Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan taufik, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa bertemu di majelis ini setelah kita mendapatkan satu kebutuhan pokok kita, yaitu menghadap Allah melalui salat subuh kita. Besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah salat kita diterima, doa, permintaan serta keinginan kita dikabulkan. Sesungguhnya Allah Maha mengabulkan doa dan Maha menerima amal-amal yang diberikan atau dilakukan oleh hamba-hambanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Oleh itu, marilah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapat Allah berikan tambahan berlipat-lipat. Sebab syukur adalah amalan yang berat yang hanya sedikit di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan Allah berjanji, orang yang bersyukur akan Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan nikmat ibadah, Allah tambah nikmat ibadah pada kita. Bersyukur dengan nikmat ilmu, Allah tambahkan ilmu kita. Bersyukur dapat nikmat istri, Allah tambah juga. Kaum muslimin dan muslimat, Allah tambah nikmatnya. Dan Allah tambah nikmatnya berkeluarga.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, semoga selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, dan semoga senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan mengguyur dan mudah-mudahan menjadi rahmat, membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Pagi ini kita kembali diizinkan Allah untuk menghirup napas udara pagi yang mudah-mudahan masuk dalam doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah kepada umatku di waktu paginya. Ya, di waktu pagi, alhamdulillah kita keluar dari rumah kita di waktu pagi. Semoga Allah berkahi. Amin. Ma'asyiral kiram, setelah beberapa pertemuan, berapa kali duduk bersama di tempat yang paling dicintai Allah ini, di salah satu tempat yang paling dicintai Allah, yang masuk ke dalamnya membawa, mengundang rahmat, menurunkan sakinah dan membawa berkah, serta dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Datang kepadanya jihad, hadir dalamnya memudahkan jalan ke surga, dan dapat hadiah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali pertemuan kita membahas tentang bagaimana kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa hakikat dari sunnah itu sendiri? Bahwa dia adalah salah satu wahyu yang Allah wahyukan, berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sangat mencintai kita umatnya. Karena cintanya kepada kita, beliau rela berkorban apa saja, bahkan hampir-hampir nyawanya korban karena sayangnya kepada kita. Dan sayang Nabi kepada kita tidak sebatas dunia saja, tapi sampai ke akhirat, di hari kiamat, di saat seluruh nabi dan rasul, apalagi orang-orang yang di bawahnya, apalagi wali-wali yang dibanggakan oleh kita hari ini, orang-orang yang dikeramatkan, besok tertunduk lesu, besok tertunduk ketakutan, tidak bisa maju. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam lah yang maju untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Nabi hari itu sedang murka semurka-murkanya. Tak pernah murka sebelum itu seperti itu, dan tidak akan murka lagi setelah itu seperti itu. Allahu Akbar. Allah sudah lenyapkan umat-umat yang kufur kepada Nabi Nuh dari seluruh permukaan bumi. Murka dia? Murka? Hah? Karena sayang apa karena murka? Dia azab karena murka apa karena sayang? Saya ulang lagi. Ketika umat Nabi Nuh diazab dengan topan, banjir bandang yang menghilangkan seluruh kehidupan di atas permukaan bumi, kecuali yang Allah selamatkan melalui kapal. Waktu itu Allah murka atau tidak? Murka atau sayang? Sedang murka. Ketika Fir'aun Allah tenggelamkan dengan bala tentaranya di Laut Merah, Allah karena sayang, karena murka? Karena murka. Betul? Ketika Namrud Allah hancurkan kerajaannya, karena sayang, karena murka? Karena murka. Ketika umat Nabi Lut
dibalikkan bumi ini, yang ke atas ke bawah, yang bawah di atas, dihujani dengan hujan-hujan batu dari api. Karena murka, karena sayang, karena murka. Ternyata murkanya Allah dengan azab-azab itu tidak sampai semurkanya Allah di hari kiamat nanti, sehingga tak ada yang berani maju, padahal mereka adalah para kekasih Allah, kecuali sang Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah cinta Nabi kita alaihissalatu wassalam kepada kita. Ya, kalau bukan karena cinta, tak berani kita maju. Ya, tuan-tuan, karena cinta berani maju. Ya, kita kadang-kadang karena cinta rela berkorban demi selamatnya orang yang kita cintai. Ya, kalau ada orang gedor pintu keras-keras tengah larut malam, siapa yang maju? Istri atau abangnya? Abang? Istri yang maju. Abang tenang saja, aku yang maju hadapi, gitu ya? Hah? Gitu? Enggak. Mestilah bapak yang maju. Sebenarnya takut juga, tapi demi cinta dia maju. Makanya Nabi alaihissalam di akhirat maju menghadap untuk memberikan syafaat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, kita juga sudah pelajari bahwasanya terakhir kemarin, kalau tuan-tuan masih ingat, bahwasanya mencintai Nabi yang sejati, yang sesungguhnya adalah mencintai sunnahnya, bukan sekadar mencintai pribadinya. Sebab mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, pasti otomatis mencintai pribadinya. Pasti mencintai pribadinya. Sebab kita tak akan tertarik mengikuti ajarannya kalau tak kagum pada orangnya. Tetapi tidak semua orang yang kagum kepada pribadi mengikuti ajarannya. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya mencintai ajarannya, mencintai sunnah-sunnahnya. Dan mencintai sunnah Nabi, orang yang mencintai sunnah Nabi dipastikan mencintai pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulnya. Diri Nabi itu mesti dicintai. Dan mencintai sunnah Nabi otomatis mencintai pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan mencintai kepribadiannya atau pribadinya, zatnya, tidak serta-merta membuat kita mencintai sunnah-sunnahnya. Ini tidak perlu pembuktian, dan ini memang nyata, fakta dan kenyataan. Bahwasanya berapa banyak orang yang mengaku mencintai, tapi hanya mencintai pribadinya, mencintai akhlaknya, tetapi tidak mencintai sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mempelajari ini, barangkali mungkin perlu kita mengetahui, memangnya ada apa dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hasil yang akan saya dapatkan kalau saya mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya ketika itu tidak ada pada saya, menjadi alat pengukur bahwa sesungguhnya saya sebenarnya belum benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, dan sekaligus dia menjadi motivasi, menjadi pendorong, memberikan sugesti, menguatkan semangat dan meningkatkan kesabaran untuk istiqamah menegakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelengkapan sebagai seorang guru,
sebagai seorang tuntunan, sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang diberikan hak membuat aturan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, beliau juga pada awalnya walaupun pada awalnya beliau dicintai oleh orang-orang yang ada di tempat tinggalnya atau siapapun yang mengenalnya. Tentu masih ingat bahwa Nabi SAW, kalau beliau yang maju, tidak ada yang protes di masa sebelum jadi Rasul. Ya, ketika terjadi perselisihan yang hebat di antara orang-orang Quraisy, siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajarul Aswad ke Ka'bah, karena itu kan prosesi yang sangat ditakzim dan disucikan. Ya, tercatat dalam sejarah, mereka tidak ingin orang lain mendapatkan kemuliaan itu. Hampir mereka dalam sejarah sebutkan hampir mereka saling berbunuhan untuk berebut siapa yang akan meletakkan Al-Hajarul Aswad ke tempatnya setelah terjadi banjir ketika Nabi berumur 35 tahun. Maka akhirnya ada yang mengusulkan kita berhukum kepada siapa yang paling pertama masuk Masjidil Haram hari ini. Maka dilihatlah ternyata yang paling dulu masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di masa jahiliyah saja dia yang paling dulu masuk masjid. Akhirnya ketika diketahui oleh mereka bahwa Muhammad, waktu itu kan belum Rasulullah ya, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam, maka mereka sepakat dengan suara bulat secara aklamasi tanpa interupsi, ya, secara sepakat semuanya, radina bi Muhammad, kami suka, kami terima apapun yang diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di situ ada orang-orang senior, orang-orang yang lebih duluan, yang lebih tua umurnya, para pemuka kabilah, kepala suku, tapi mereka mau menerima hukum Nabi Muhammad sallallahu, tapi belum Nabi dia, belum Nabi. Nah, mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena waktu itu mereka sangat mengagungkan pendapat dan mereka paham bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling hebat berpendapat, yang paling idenya paling jenius dan paling jujur bermasyarakat. Ya, tidak ada kepentingan di dalamnya. Dia sudah terkenal dengan Al-Amin, ya, Al-Amin. Tapi tidak ada tambahannya di ujung. Tidak ada Caniago misalnya, tidak ada Ocudomo, tidak, bukan. Tapi Al-Amin, yaitu gelar, bukan nama, yang diberikan bukan dengan tim sukses. Karena ada gelar kadang-kadang dengan tim ada tim suksesnya, digolkan supaya jadi orang yang mendapatkan gelar. Kalau zaman kita banyak, enggak, ini secara natural, secara alami, secara sunnatullah, karena memang prestasi murni, bukan yang pokoknya yang terbayang seperti kita hari ini. Ya, pokoknya saya supaya bisa diangkat kasih gelar nanti Datuk Paduko misalnya. Ya, itu untuk dapat itu juga sekarang main lobby-lobby, kadang-kadang pakai labi-labi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, enggak, itu murni dapat gelar Ar-Amin. Mereka suka ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka cinta enggak sama Nabi? Cinta sama Nabi, tetapi cintanya ke Nabi alaihi salatu wassalam karena masih sependapat menurut mereka dengan mereka. Lalu ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang membawa risalah ini,
yang mereka sebenarnya telah punya bukti-bukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berkhianat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berburuk niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah misalnya bekerja sama dengan musuh-musuh mereka. Apa istilahnya itu? Berkolusi ya dengan musuh-musuh mereka. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, al-amin. Dalam bahasa mereka, ketika terjadi Fathu Makkah, ketika mereka sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, baru keluar pernyataan yang sesungguhnya lagi. Apa katanya? Akhun karim ibnu akhin karim. Akhun karim ibnu akhin karim. Kamu Muhammad adalah saudara yang pemurah, saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Kemarin mana Majnun, gila. Kemarin Kazab, pendusta. Kemarin Sabak, murtad dari agama. Kemarin Mufarriqul Jamaah, tukang pecah belah umat. Kemarin tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah SAW sebagai sebagai orang-orang yang memutus silaturahim, orang-orang yang memecah belah umat dan sebagainya. Sekarang hilang semuanya. Karena apa? Mereka tak punya kekuatan lagi untuk menghadapi Nabi alaihi salatu wassalam berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Fathu Makkah. Akhirnya mereka mengatakan yang sesungguhnya yang dulu 20 tahun yang lalu mereka sebenarnya sudah ungkapkan itu. Muhammad al-Amin, Muhammad at-Tahir, Muhammad yang jujur, Muhammad yang suci, Muhammad yang diharapkan, Muhammad yang diidolakan sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena Nabi kita datang membawa sesuatu yang tak sesuai keinginan, yang tidak sesuai dengan pendapat, yang mungkin mengganggu pendapatan. Kadang-kadang beda pendapat mengganggu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka rela memusuhi orang yang telah mereka akui dedikasinya, integritasnya, prestasinya. Semuanya mereka sudah akui. Kredibilitasnya sudah teruji. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang membawa sesuatu yang mereka anggap merubah keadaan yang ada, akhirnya mereka siap memusuhi dan tidak malu sedikit pun kepada apa yang setelah mereka ucapkan sebelumnya, bahwa Nabi adalah al-amin, bahwa Nabi adalah orang yang hebat, bahwa Nabi adalah ini dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya di sini kita tarik kesimpulan bahwa mereka sebenarnya hanya mencintai pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencintai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang mudah menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Mencintai seorang karena pribadinya atau mencintai seorang karena ajarannya? Mana yang mudah? Mana yang mudah, Pak? Mana yang berat? Mencintai. Kalau buat contoh lah ya. Buat contoh baru tahu nanti. Ini suami ibu pemurah, sayang tak? Suka tak sama suami pemurah? Baik. Suami ibu tak suka marah, suka tak? Suka. Ini kan pribadian semuanya ya. Suami ibu tak pernah lirik kiri kanan. Paling suka. Suami ibu kalau selesai kerja langsung pulang, suka. Sampai di rumah kasih dompet, ni silakan ambil, suka. Sampai di rumah dia nyuci, masak dan bersihkan rumah, suka. Suka? Alhamdulillah. Tapi kalau ibu punya suami ya
Kalau dapat duit deh, uang ini harus kita infakkan sepertiga. Suka enggak? Berat. Berat enggak? Iya enggak? Hah? Dek, ini kita punya anak, kita siapkan untuk hafiz Quran. Enggak, Pak, kita ingin dia jadi dokter. Apa bedanya, Dek? Kalau hafiz Quran jadi gharim anak kita nanti. Gharim paling 700 gajinya sebulan, itu pun di rapel 4 bulan. Kemudian ada potongan pula. Kaum muslimin dan muslimat, kalau jadi dokter enggak? Ya, masuk seorang pasien, mohon maaf ini saya tidak banding-bandingkan, tapi ini kenyataan. Ya Pak ya. Kalau masuk dokter, yang datang siapa? Dokternya atau pasiennya? Hah? Pasien yang datang ya. Kemudian kalau dia dari hafiz Quran jadi ustaz, yang datang siapa? Ustaznya atau jemaahnya? Ustaznya. Taib. Mana yang lebih lama? Pasien dengan ustaz atau dengan dokter? Yang lebih lama dengan ustaz. Ustaz sejam 2 jam, ya tak? Kalau dengan dokter 2 menit. Kemudian ustaz nanya enggak apa penyakit? Enggak, dia enggak nanya. Kalau dokter nanya enggak apa penyakit? Apa sakitnya, Bu? Sini. Kapan apanya kambuhnya? Pagi. Setelah makan, sebelum makan? Setelah makan. Habisnya dia tulis. Tulisan enggak bisa dibaca pula. Mahal enggak bayarnya? Mahal bayarnya? Mahal bayar apa? Murah? Mahal, 2 menit berapa? Tergantung spesialis 200 mungkin ya. Ya tak? 2 menit. Dia nanya penyakit ke kita. Kemudian tulis tulisan yang tidak bisa tidak bisa dibaca supaya jangan beli obat di kaum muslimin dan muslimat dirahmati azza wa jalla. Ini mohon maaf kalau ada yang dokter, saya tidak ini maksudnya. Cuman itu akhirnya ibu berat enggak ngikut saran bapak untuk anak jadi ustaz? Berat enggak? Berat. Ya tak? Apalagi kalau ibu dapat suami ustaz, setiap pulang enggak ada bawa duit. Pergi subuh pulang tengah malam. Berat? Berat enggak? Berat. Nah, itu waktunya mencintai kepribadian lebih mudah dari mencintai ajaran. Benar? Benar? Nah, itu. Makanya semua orang bisa aja mencintai, membela-belain Nabi. Engkau cahaya, ya kan? Engkau rembulan, engkau bintang, engkau kekasih, engkau yang penyayang, engkau yang pemurah. Semua orang bisa menyanyikan lagu cinta. Tetapi ternyata para penyanyi lagu cinta sering gagal dalam iya tak? Sering gagal dalam bercinta. Gagal. Ya sebab mereka tidak mengetahui hakikat cinta itu sendiri. Bahwa bagi mereka cinta adalah cinta fisik. Bahwa cinta bagi mereka adalah cinta bentuk. Bahwa cinta bagi mereka adalah cinta yang menguntungkan. Bukan cinta yang siap berkorban apa saja. Inilah bedanya antara mencintai fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam baik melalui mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya yang menyebutkan bagaimana sifat-sifat Nabi yang sangat unggul, dan ini tidak dilarang, bahkan ini dianjurkan, bahkan ini kewajiban bahwa kita mencintai Nabi karena perangainya yang indah, karena akhlaknya yang luhur, budi pekertinya yang tinggi. Ini bukan tidak kita cintai, cuman mencintai yang seperti ini sangat-sangat mudah dibanding dengan mencintai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya derajat orang yang mencintai Nabi hanya karena kepribadiannya dengan derajat orang yang mencintai Nabi karena sunnah dan ajarannya sangat beda. Sangat beda. Nah, apa faedahnya kaum muslimin? Apa gunanya mencintai Nabi SAW secara utuh, mencintai pribadinya, dan lebih daripada itu mencintai
ajarannya. Karena orang-orang Quraisy dulu mencintai pribadi Nabi, ketika tidak mencintai ajarannya, mereka pisah jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikhawatirkan ketika kita hanya membela-belain kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak salah, tapi kalau hanya itu lalu kita tidak bela-belain ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita takut juga pisah jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berakidah dan berkeyakinan seperti ini, lalu kita berkeyakinan berakidah seperti ini. Nabi beribadahnya seperti ini, lalu kita beribadahnya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalahnya, interaksinya, dalam jual belinya, dalam pergaulannya sehari-hari seperti ini, dan kita pun mengambil jalan seperti ini. Akhirnya jauh panggang dari api. Kalau jauh panggang dari api, tambah lapar kita. Tidak pernah matang-matang dia, tidak pernah masak-masak. Karena panggang dari api jauh kan, jadi tidak matang-matang barangnya. Jadi cinta itu tak pernah menghasilkan, tak pernah menghasilkan amalan yang dibanggakan, tak menghasilkan apa-apa. Sebab ketika disampaikan kepada kita yang mengklaim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita katakan, ya akhi, ini keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita belum serta-merta menerima. Beda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu radhiyallahu taala anhum. Antum masih ingat bagaimana Abu Jahal hendak mempengaruhi Abu Bakar dengan alasan logis, dengan kajian akademis, dengan alasan filosofis. Apalagi kurangnya, ya, perjalanan ke Baitul Maqdis 1 bulan. Anda secara empiris sering melakukan perjalanan, ya, terbukti kan? Terbukti. Abu Bakar kan pernah ke situ, dia pedagang. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, Abu Bakar kan tidak ragu mengatakan, ya sebulan, mau sebulan mereka perjalanan. Nah, sekarang masuk akal enggak? Nah, kan itu masalahnya, masuk akal enggak? Tuh sahabatmu. Siapa sahabatmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia klaim berangkat lepas Isya malam tadi dan pulang sebelum subuh. Abu Bakar hanya ngomong, coba lihat, dia bilang, saya ada kenal Muhammad, sebelum dia angkat jadi rasul saya ada kenal, ya tak? Dia sahabat kecil saya, kan orang Mekah juga, kita kan tidak mengenal dia Al-Amin. Andainya betul yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andainya yang mengatakan itu benar dia, faqad sadaq, dah mati langka dia. Siapa? Abu Jahal. Andainya benar itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti benar. Dah selesai. Bisa tidak kita hari ini kaum muslimin dan muslimat, ketika Nabi mengatakan sesuatu tentang sesuatu yang menurut akal kita, menurut kajian akademis kita, yang menurut kajian empiris kita, menurut teori keilmian kita, tidak masuk akal, lalu kita katakan kalau benar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, maka pasti benar. Nampaknya ini masih berat bagi kita. Betul Pak ya? Betul? Alhamdulillah. Ternyata kita baru sampai mencintai fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum siap untuk masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tapi jangan salah paham ya, nanti disalat dulu. Berarti kalau belum siap masuk surga, masuk neraka kami Ustaz? Bukan. Karena saya tidak sedang menghukum tuan-tuan atau saya masuk surga atau masuk neraka. Ini urusan Allah SWT. Karena kita tidak tahu kesudahan dari amal kita di dunia ini. Kesudahannya seperti apa, kita serahkan sama Allah. Tetapi saya berazam dan saya bertekad dan saya harus sabar kokoh di atas sunnah Nabi SAW. Karena Nabi katakan ikut sunnahnya Anda akan selamat.
Kalau melenceng, maka akan melenceng ke dalam neraka. Siapa yang syadza finnar, orang yang syadz mengasingkan diri dari sunnah dan jamaah kaum muslimin, maka akan terasing ke dalam neraka. Maka kita berazam, akhir dari semuanya Allahu alam. Saya tidak tahu. Ya, sekarang misalnya Donald Trump, kenal Pak ya? Situ rumahnya. Ya kan dia kafir sekarang, atau kafir atau non muslim? Di sini istilahnya apa ini pakai? Kafir apa non muslim? Kafir? Tidak takut? Kafir lebih hebat daripada non muslim. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi kita tidak tahu apakah nanti di akhir hayatnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tidak tahu. Dan orang-orang yang kita anggap saleh hari ini, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita hanya melihat zahir seorang, misalnya seorang ulama besar, seorang yang zuhud, bahkan seorang mujahid fi sabilillah, wafat berjuang dalam jihad fi sabilillah. Coba bayangkan, jihad fi sabilillah, dan zaman Nabi alaihi salatu wassalam mati dalam perang jihad. Lalu kata mereka, huwa fil jannah, masya Allah dia berbahagia masuk surga. Kata Nabi SAW, jangan tergesa-gesa kalian, karena menghukum masuk surga, masuk neraka bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Kalau Nabi beritakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan huwa finnar. Dalam hadis disebutkan, orang yang pertama dinyalakan nanti api neraka baginya adalah, yang pertama adalah al-alim, orang berilmu. Orang berilmu. Apa sebab? Oh, ternyata dia mencari ilmu supaya dikatakan seorang ulama. Ternyata dia berdakwah supaya dia katakan seorang dai populer dan sebagainya. Kita tidak niatkan, kita tidak tahu. Saya sendiri niat saya susah saya pantau. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri katakan, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyati. Saya tidak pernah menjaga sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niat. Cuma kita sedang bicara makna zahirnya saja, bahwa mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah dengan istiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku berpeluang masuk surga. Karena kita umat syahadatin, umat yang memiliki kunci surga. Semua kita. Apa punya kan? La ilaha illallah masih punya kan? Masih punya? Pak Haji masih? Alhamdulillah, buktinya beliau masih di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah miftahul jannah. Ini kunci masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terdaftar ahli masuk surga, sudah terdaftar dengan kalimat itu. Sebaliknya, siapapun yang tidak mengucapkan kalimat ini tidak terdaftar masuk surga. Ya, dia belum punya registrasinya. Nah, yang punya registrasi ibarat kuliah, ada yang sampai selesai, ada yang DO juga kadang, ada yang ambil tahun langkau istilahnya. Iya, ada yang awalnya Islam, habis itu murtad, habis itu masuk Islam lagi, ya tak? Dan ada pula yang masya Allah daftarnya lambat tapi masuk akselerasi. Tahu akselerasi? Tidak tahu. Misalnya kuliah, karena dia berprestasi, orang lain bisa 24 SKS satu semester, karena dia berprestasi dia boleh ngambil semester di atas. Sehingga orang lain 4 tahun, dia selesai 40 tahun. Selesai 3 tahun atau 2 tahun setengah. Artinya, dia seorang penjahat besar atau seorang penentang besar terhadap Islam, tapi Allah bukakan baginya pintu di akhir-akhir kehidupannya,
sehingga menjadi izzah bagi Islam, dan akhirnya dia menjadi orang yang husnul khatimah. Antum lihat, banyak di antara sahabat. Abu Sufyan kapan masuk Islam? Abu Sufyan tahun ke-8 Hijriyah, 2 tahun menjelang Nabi wafat baru masuk Islam. Tetapi Masya Allah, Allah berikan Islam yang membuat dia bagian dari yang dalam ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, anaknya Abu Jahal, Ikrimah awalnya dengan ayahnya memusuhi Islam, sampai waktu Makkah dia mencoba untuk mencari perlindungan ke jauh-jauh, akhirnya masuk juga Islam, dan alhamdulillah berjuang sesungguh-sungguhnya membela Islam, akhirnya masuk mati dalam keadaan Islam. Dan tidak jarang kita lihat, mungkin orang yang awalnya dulu adalah orang-orang yang tak mengenal sedikit pun agamanya, bahkan mungkin juga menjadi, kalau bahasa sekarang, tukang persekusi seluruh aliran dakwah. Ya, kalau dia jadi pimpinan bisa saja menjadi prestasi terbaiknya seluruh kajian di masjid tempat dia berkuasa dihentikan semua. Ini prestasi terbaiknya. Ya, prestasi Bapak selama jadi RW? Alhamdulillah, kajian Riyadul Jannah saya hentikan. Hanya sampai pada seri ke-15 selesai. Dah, tak boleh ngaji lagi. Apa sebab? Ngaji itu banyak orang berjenggot ciri teroris katanya. Ini prestasi terbaiknya. Masjid ini dah saya hentikan. Ini prestasi terbaiknya. Allah musta'an. Jelas kaum muslimin, ada yang prestasi seperti itu. Tapi alhamdulillah tak lama, ya mungkin 2 tahun menjelang meninggal, dah berjenggot putih pula dia. Tak ada majelis ilmu kecuali dia hadir di dalamnya, dan setiap mendengarkan tentang Rasulullah mengalir air matanya. Setiap amalannya dia tanya, apa yang diamalkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, apa pesan Nabi, apa wasiat Nabi dalam masalah ini. Dan subhanallah, menjelang meninggalnya selesai baginya 2 masjid. Masya Allah, dan tabarakallah. Dan kita lihat anak-anak dan menantunya, Masya Allah, semuanya menjadi orang-orang yang istiqamah. Dulu prestasi terbaiknya menghentikan kajian, sekarang menghidupkan seluruh kajian, khususnya yang membawa kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat, Allah inginkan kebaikan bagi kita, Allah lapangkan hati kita menerima Islam. Ini tidak jadi juga manfaatnya, ya. Tapi intinya bahwa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mencintai kepribadian Nabi itu wajib. Tetapi yang lebih daripada itu adalah mencintai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tadi menyebutkan beberapa poin apa manfaat daripada mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Salah satu yang kita sebutkan tadi, siapa yang ingin masuk surga maka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak suka. Masa ada yang enggak suka ya Rasulullah? Kata sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku maka dia tidak suka masuk surga. Dan ada kaum muslimin, ada orang Masya Allah dengan beraninya mengatakan, biarlah saya masuk neraka. Ya, kan ada sebagian yang bilang biar masuk neraka, biar besok bisa ikut konser dengan Michael Jackson di neraka. Dikiranya di neraka ada konser. Ya kaum muslimin, tidak ada istirahatnya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati. Macam mana tuan-tuan konser? Yang bara apinya kena jempol kaki kita, menggelegak otak kita. Tapi subhanallah, gara-gara kejahilan, gara-gara tidak ada cinta sama sekali kepada ajaran agama,
karena memang berpaling dari belajar agama, tidak mau mengenal agama, gimana nak mencintai? Kenal saja tidak, tak kenal maka tak sayang, gimana akan cinta? Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan karena kemarahannya mendidih terhadap seruan kita kepada mengikut sunnah Nabi SAW, dia bilang, andainya bid'ah itu bawa ke neraka, biar saya yang pertama masuk neraka dengan Umar bin Khattab, katanya. Umar dijamin masuk surga, awak alun lah. Ya, seharusnya andainya ini membawa kesesatan dan ke neraka, ya Allah, jadikan saya orang pertama yang menghilangkannya atau meninggalkannya. Ini yang bagus. Jangan neraka, tidak boleh main-main. Jangan ke neraka, Pak. Bapak di bandara jangan coba-coba bercanda dengan bom, dak ditangkap. Iya, ditangkap. Jangan bercanda-canda. Ini tidak boleh, ada aturannya. Ya, kadang-kadang kan sebagian karena terlalu jengkel, terlalu ketat pemeriksaan, apalagi sekarang ini kalau ke Jakarta, Masya Allah, kemarin sekali 3 hari bisa berlaku apa namanya, tes apa namanya, bukan swab, apa namanya, kok lupa saya, padahal ada sering dipadi apa nih, apa namanya, tes antigen apa, tidak pernah dites nampaknya, yang tidak percaya corona nampaknya. Kemarin sekali 3 hari masih berlaku, sekarang 2 kali 24 jam kalau nak ke Jakarta. Jadi kalau ada yang nak ke Jakarta, siap-siap keluarkan dana banyak ya. Ya, kalau 2 kali dalam 24 jam berarti siap-siap sehari 600.000. Kalau muslimin dan muslimat, jangan coba-coba bercanda dengan menyebut bom di bandara. Antum bisa nanti di penjara karena ini ada aturannya. Apalagi bercanda dengan neraka, kita tidak boleh, harus serius. Agama serius. Ya Allah, kalau seandainya ini menyesatkan saya, seandainya ini membawa saya ke neraka, maka jadikanlah saya yang pertama membencinya, saya yang pertama meninggalkannya, dan saya yang harus memeranginya. Jangan dengan gagah berani menghadang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun masuk neraka saya tetap bertahan di sini. Nauzubillah, thumma nauzubillah, thumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa mengikut dan mentaati Nabi alaihi salatu wassalam adalah mempercepat kita masuk surga. Ada beberapa lagi mungkin akan kita sampaikan pada pertemuan nanti insyaallah taala. Masih banyak faedahnya dan sangat banyak. Dan kalau kita ikuti apa yang dituliskan, ditorehkan para ulama, manfaat daripada mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang senantiasa tentram, orang yang senantiasa tenang, orang yang senantiasa berani, orang yang senantiasa kokoh, orang yang senantiasa tegap, orang yang senantiasa tegak, orang yang senantiasa bangga dengan Islamnya. Mudah-mudahan ada waktu pada kesempatan yang akan datang yang mudah-mudahan semakin membuat kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, dan tentu saja mencintai Nabi ujung-ujung adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, ada 5 menit, silakan. Alhamdulillah, beruntung saya, jelas sekali penjelasannya. Ya, terima kasih, kita jumpa kembali. Oh ya, mohon maaf kurang jelas Pak, atau bisa dituliskan? Dengar itu. Agama seseorang tidak sesuai dengan pribadinya. Kita tidak sedang mengkaji itu. Yang kita kaji adalah kepribadian Nabi sama dengan agamanya. Karena memang beliau sejak sebelum jadi Rasul pun sudah dijaga oleh Allah SWT. Sampai kalau anak-anak dulu mandi tak mandi telanjang, Nabi sejak kecil sudah dijaga Allah SWT, tidak terbuka auratnya. Ya, kalau ada enggak orang yang kepribadian tidak sesuai dengan agamanya? Banyak. Ya, banyak. Ada orang yang kepribadiannya tidak sesuai dengan ajaran agama, sangat banyak. Ya Pak, misalnya pemarah, Nabi bilang la taghdab, jangan pemarah.
Ada orang yang agamanya mengharuskan dia marah bila syariat Allah yang ditinggalkan. Itu enggak, kalau syariat Allah ditinggalkan dia tenang-tenang saja. Tapi coba haknya 1.000 rupiah enggak dikembalikan, Masya Allah, masjid mau diruntuhkannya, kembalikan wakaf saya katanya. Enggak ada yang seperti itu. Jadi marahnya bukan karena agama, dan ini tidak sesuai dengan agama. Atau orang yang beristri, ya istri diperbuatnya seperti budaknya, bahkan lebih daripada budak, tidak sesuai dengan agamanya. Ini kepribadian yang tidak baik. Nah, banyak Pak orang yang tak sesuai kepribadiannya dengan agamanya. Nah, ya silakan. Apanya? Iya, iya. Iya. Ya. Taib mengatakan orang tidak sunnah atau fulan ahli bidah itu berat, Pak. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan si fulan tidak sunnah atau masjid ini tidak sunnah, sekolah ini tidak sunnah. Itu berat. Ya. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Sebagaimana juga kita mengklaim masjid ini masjid sunnah, masjid sana tidak masjid sunnah. Ya akhi, kita tidak disuruh untuk itu. Yang disuruh kita adalah pastikan apa yang kau yakini sesuai sunnah, apa yang kita amalkan mengikuti sunnah, muamalah kita sesuai dengan sunnah. Soal dapat sertifikat ustadz sunnah, masjid sunnah, itu berat. Tapi kalau seandainya antum nak pakai, silakan, tapi jangan rusak orang. Paham? Ya, saya alhamdulillah kajian saya sunnah terus, silakan, tidak apa-apa. Yang lain silahkan bilang pula kami ahli sunnah wal jamaah, tapi jangan bilang yang ikut kami tidak ahli sunnah wal. Nah, itu yang masalahnya. Kan sebagian ingin bahwa ahli sunnah itu ya organisasi dia, ya organisasi lain enggak. Sama dengan orang-orang kampung dulu, orang-orang kampung di pelosok di timur sana itu dulu dia kan ikut NU. Jadi agamanya apa, Bu? NU Pak katanya. Ya, itu yang Muhammadiyah, itu bukan orang Islam tuh ini. Bukan orang Islam. Bu, ini jangan ada yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Silahkan, kita memang dianjurkan untuk melaksanakan pelajari sunnah. Dan kalau ada yang bilang yang klaim silahkan, tapi tolong disesuaikan. Karena sunnah itu bukan hanya seperti Bapak bilang, bukan hanya celana cingkrang, bukan hanya jenggot yang dipanjangkan. Sunnah itu keseluruhannya. Kalau agama itu dibagi kepada 4 rakaiz, 4 klasifikasi akidah, dan ini yang paling menentukan. Kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak dan adab kita. Kita bisa saja akidahnya Masya Allah, ya akidahnya benar berdasarkan sunnah Nabi SAW, tapi perangainya ma'auzubillah, berarti belum lengkap kita. Kalau dalam muamalah sesama manusia, orang tidak nanya akidah kita, Pak. Yang ditanyanya mana akhlakmu. Akidah itu antara kita dengan Allah. Akidah itu antara kita dengan Allah, dan harus berbekas pada hamba Allah. Makanya ada seorang ulama ditanya, ulama yang zuhud ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abidun sayyi'ul khuluq, au rajulun laisa bi'abidin wa hasanul khuluq. Mana yang lebih kau suka ya Ustaz? Seorang ahli ibadah fokus ibadah terus tapi akhlaknya buruk, daripada orang yang akhlaknya mulia tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Kan kalau sebut ahli ibadah kan lebih ya. Ahli ibadah misalnya kalau yang ibadahnya kita sholat jemaah tetap itu ya, sholat sunat rawatib tetap. Kalau dia enggak, karena ahli ibadahnya misal saja sholat sunatnya, kalau kita 2 rakaat insya Allah 2 menit setengah itu udah banyak. Dia kadang sholat sunatnya sampai 20 menit, 30
30 menit. Sehingga ada yang digambarkan kalau dia sedang sholat seperti tiang, tidak pernah beranjak dari situ. Ya, ini kan ahli ibadah. Awak baca Quran sehalaman selesai sholat, itu sudah keringatan. Dia kadang satu selesai sholat 5 juz. Kan beda tak? Ini ahli ibadahnya. Cuman masalahnya yang seperti ini ibadahnya akhlaknya buruk. Tak boleh sedikit tersinggung, tergeser, kurang ajar. Bahasa keluar auzubillah. Yang bomaknya. Dan sebagainya. Ada kamu anak-anak dan sebagainya macam-macam. Pedas semua. Kaum muslimin dan muslimat, yang seperti ini mana yang lebih kau suka, atau orang yang ibadahnya biasa saja, tidak masuk tulisan ahli ibadah, tidak dapat label lencana ahli ibadah, tapi akhlaknya luar biasa mulia. Kata Syekh, saya lupa apakah Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi yang dikenal zuhud di masa Imam Ahmad, atau Bishr bin Harith Al-Hafi, itu di masa Imam Ahmad bin Hanbal, yang dipuji oleh Imam Ahmad. Yaitulah hakikat ilmu, yaitu melahirkan amal saleh, bukan hanya retorika, intelektualitas, tidak. Ilmu satu dapat, satu amal. Ini tidak 1000 ilmu, amal satu pun payah. Ini tidak ada guna. Kaum muslimin dan muslimat, itulah hakikat ilmu, kata Imam Ahmad. Dia katakan, al-rajulul ghairil abid hasanul khuluq ahabbu ilayya min ar-rajulil abid sayyul khuluq. Yang akhlaknya baik tapi ibadahnya sedang-sedang saja. Ya, artinya ibadah umat Islam secara umum. Kemudian lebih saya sukai yang ini baik akhlak ini daripada yang ibadahnya luar biasa tapi akhlaknya auzubillah. Apa sebab? Ibadahnya manfaatnya untuk dia sendiri. Ya tak? Bapak sholat untuk bapak, puasa untuk bapak, sedekah baru untuk saya. Ya kalau apa sedekah mungkin untuk saya kan. Ini enggak. Puasa rajin, salat rajin, tetapi kedekutnya luar biasa. Iya, belum lagi kedekut. Hak karyawannya kalau tidak tidak menangis lu minta keluar darah air mata, minta tidak dibayarnya. Ini kan buruk ini. Tapi salat masya Allah seperti malaikat Israfilnya, tidak berkedip matanya salat. Tapi pas masalah akhlak, auzubillah. Maka saya suka yang ibadahnya biasa, tidak luar biasa, tapi akhlaknya luar biasa dibanding yang ibadahnya luar biasa tapi akhlaknya auzubillah. Apa sebab? Ibadahnya untuk dia, buruk akhlaknya saya nanggung. Iya tak? Yang baik akhlak ini, akhlak baiknya saya nikmati. Ibadah itu untuk dia. Makanya dalam bermuamalah, maka kalau antum bermuamalah, kedepankan akhlak yang mulia dalam bermuamalah. Tapi kalau seandainya dalam berakidah atau dia berhadapan dengan Allah, maka kemukakan akidah yang sehat dan sahih. Makanya kembali kepada yang tadi, menghukum ini tidak semua orang boleh. Dan tidak semua orang boleh. Bahkan seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bila gelar-gelar itu menimbulkan fitnah, sewajibnya ditinggalkan. Wajib ditinggalkan bila itu menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Ya. Fitnahnya banyak, ada yang zahir, ada yang batin. Dan yang batinnya lebih susah. Saya dah ngaji sunnah betul, Sahih Bukhari dah tamat, Sahih Muslim dah tamat, tapi dalam hati ada ujub. Tahu ujub? Hah? Kalau bukan karena saya dakwah di sini, orang puan baru ini mana tahu kenal sunnah. Dah hilang semua, Pak. Hilang. Apalagi kalau diikuti dengan kesombongan. Semua orang yang tidak ikut kajian saya, tidak ada gunanya. Orang-orang ahli neraka, auzubillah. Dan ini nauzubillah ya, semua orang bisa kena. Karena syaitan tidak ada batasnya, masuk ke seluruh lini. Masuk dia. Maka hati-hati. Kalau seandainya ini menimbulkan fitnah, maka tinggalkan. Tapi kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, sah-sah saja, karena semua orang mengklaim dia sebagai ahlus sunnah. Orang itu ngaku ahlus sunnah, masa kita tidak boleh? Ya Pak. Dia ngaku bahwa dia satu-satunya aswaja.
Yang lain di luar aswaja. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya bukan asli wajangan Jawa, bukan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita katakan, enggak, bawalah kami juga Ahlus Sunnah gitu. Ya, kita juga kalau kita bilang kami ngikut sunnah, mereka silakan. Kami nak ikut juga ikut sunnah. Oh silakan. Ini rumah sunnah ini besar. Jangan diperkecil. Jangan diperkecil. Dan ingat bahwa orang yang mengaji sunnah, mengikut as-salafus saleh, jangan berharap tidak pernah salah. Jangan berharap tidak pernah salah. Jelas tak? Karena kalau Rasulullah bangga tidak salah, maksum tu sih. Kalau maksum jadi nabi kita. Jadi nabi, jadi rasul kita. Jadi semua secara personal ya, secara personal tak satu pun orang yang mengikuti manhaj yang benar kecuali pasti ada kesalahannya. Yang saya jelaskan dalam kajian di Azam kemarin, bisa saja antum di atas di jalur yang benar, cuman kecepatannya terlalu kencang. Pelanggaran enggak? Pelanggaran? Iya, lari 120. Antum di jalur yang benar. Dibuat lari 121. Pelanggaran enggak? Pelanggaran. Jelas? Antum di atas sunnah. Kerja antum tinggal memahami, meyakini, mengamalkan terus, tapi tiba-tiba antum berembes ke yang lain-lain. Pokoknya yang tidak setuju dengan apa yang saya yakini berarti keluar dari sunnah. Ini bukan kerja antum bukan ulama. Ya, bukan ulama. Semua yang saya tidak kenal pasti bukan sunnah. Ya Syekh, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ahli sunnah semuanya. Ahli sunnah semuanya. Ada tidak pendapat mereka yang berbeda? Ada tidak pendapat mereka bertolak belakang? Satu bilang haram, satu bilang halal. Ada? Ada. Taib. Kalau satu bilang halal, satu bilang haram, dua-duanya pasti benar? Tidak mungkin. Pasti yang kalau bisa yang mengatakan haram yang benar, atau yang mengatakan halal yang benar. Salah satu mesti salah. Nah, apakah karena dia salah satu masalah dia salah, lalu kita kata oh ini bukan ahli? Tidak. Paham? Sekira paham gitu ya. Jadi tidak semua satu secara personal. Orang yang mengakui, mengklaim mengikuti sunnah atau sebagai al-sunnah wal jamaah tidak pernah salah, tidak mungkin. Disitulah kita menurut seluruh imam mazhab manapun, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, silakan dibaca secara seksama bahwa mereka melarang kita taklid buta. Melarang kita taklid buta kepada mereka dan kepada siapapun kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tak mungkin salah, tapi selain Rasul ada kemungkinan salah. Cuman jangan kerja kita mencari-cari. Nah itu sebanyak yang benar. Dari jam 5:30 tadi saya ceramah, yang banyak yang benar apa yang salah tadi itu? Tiba-tiba dapat dia 2 buah, alhamdulillah dapat 2 kesalahan pagi ini, besok lapor ke Ustaz. Ustaz memang suka pula menerima yang laporan kayak gini, akhirnya jadi fitnah. Jadi antum bagusnya jangan jadi ikut pengajian, tapi ikut masuk BIN, Badan Intelijen Negara. Ya, atau BAIS. Ya. Kalau kerjanya hanya mencari kesalahan, itu bukan orang ikut ngaji. Kalau antum memang ingin ngaji, ada kesalahan menurut antum, datang ke ustadznya. Ustaz, saya nak duel dengan ustaz. Mana tahu kan? Saya nak duel dengan ustaz. Duel ilmu maksudnya. Ya silakan. Saya kira tidak ada ustaz yang akan marah. Apalagi bahasanya ingin duel kan? Hebat sekali antum gitu kan? Nah, dalam masjid apa di luar? Sebab di luar gaya bebas, kalau dalam kan gaya duduk. Jadi silakan, tidak ada masalah itu. Atau malu secara berhadapan, kan ada nomor telepon. Saya pernah di WA orang menegur ada kesalahan ucap saya akui, saya memang menyadari itu salah, terima kasih atas nasihat yang antum berikan.
Akhirnya tambah lagi yang lain-lain kan. Saya jawab lagi, tidak ada masalah, saya akui. Akhirnya disebut kesalahan yang saya tak buat. Baru saya bilang, saya telepon. Nah, ini lain ini tujuannya nampaknya. Tak diangkat. Dia balas, tak dibalas. Ya alhamdulillah, berarti dia hanya sekedar untuk cari kesalahan, tidak masalah. Tapi yang salah saya akui. Saya salah ngomong, Pak. Salah ngomong. Iya, karena bersemangat ceramah karena salah ucap kan. Harusnya saya ucap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya ucapkan Pak Ali bin Abi Thalib. Kan kurang pas ya. Walaupun di bahasa kita bapak itu udah pemuliaan, tapi kalau sudah kepada sahabat kan tidak pas ya. Ya kalau bapak nanti dengar ucapan saya Pak Ali, sebenarnya karena ini bahasa dialog sebenarnya. Ya, tapi saya akui itu salah. Nauzubillah. Ya, saya akui. Saya sebenarnya sudah salah ngomong, keceplosan ngomong. Tapi dia ingin tekan lagi saya, Ustadz. Nah, ingin pula ngatur, jangan ada yang salah, tidak usah sebut salah, yang betul tidak usah sebut betul. Gimana pula ngaji tidak salah, tidak boleh sebut salah. Nah, kan tidak mungkin Pak. Yang salah tak boleh sebut salah, yang betul tak boleh sebut betul. Terus ngaji apa kita? Jadi panggung hiburan? Tidak. Yang salah tetap, inilah gunanya ngaji itu. Yang salah disalahkan, dikembalikan. Ini yang benar, bukan hanya sekedar oh ini salah, solusinya apa? Pokoknya salah, tidak bisa. Yang benar ini. Oh enggak, menurut saya Ustaz, yang di Ustaz itu yang salah, ya silakan, tidak ada masalah juga. Ya, kalau ada misalnya Ustaz, menurut saya mencintai pribadi Nabi lebih sulit pada mencintai sunnah Nabi. Tidak ada masalah, ya kita dialog. Ya, tidak ada masalah. Karena kan istilahnya ini kan kesimpulan yang kita tarik. Apa? Dari fakta yang ada. Dari fakta yang ada. Jelas, karena juga tidak ada secara tekstual Allah dan Rasul bilang bahwa mencintai ajaran Nabi lebih sulit daripada mencintai pribadi Nabi. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, tidak ada. Ini hanya kesimpulan yang saya dapatkan dari mempelajari seluruh sikap baik sejak zaman sahabat, sejak Nabi berdakwah sampai hari ini, bahwa berapa banyak orang mencintai pribadi Nabi tapi ditorongkan kepada sunnah Nabi dia benci dia. Misalnya dalam kondisi hari ini kita, dalam kondisi fitnah hari ini, ya semua orang kan ingin melawan bahasa dalam petiknya kezaliman, ya tak? Lalu kita sebutkan kata Nabi sabar. Woi, auzubillah, kita dituduh orang murjiah nanti kalau bilang sabar hari ini. Dituduh orang murjiah. Padahal ini perkataan Nabi jelas, tegas. Gimana kita nak sabar? Orang zalim, pemerintah zalim misalnya. Saya katakan sabar itu memang waktu zalim kawan. Kalau sudah adil pemerintah tidak sabar lagi namanya, syukur namanya. Jelas? Sabar itu memang di waktu zalim. Disuruh sabar itu zalim gitu. Iya Pak. Kalau sudah adil pemerintahnya apa namanya lagi? Alhamdulillah Pak Ustaz, selama ada Qodasman jadi presiden, dia adil luar biasa, sabar saya selama pemerintahannya. Itu tidak sabar namanya, syukur lagi. Sabar itu memang ketika terjadi kezaliman, dan hadis Nabi pas untuk itu. Tapi subhanallah, mohon maaf, banyak, kalau tidak mau dikatakan kebanyakan, para pemikir, para ahli, para pakar, para ustadz, para dosen, para guru tidak sepakat dengan ini. Hadisnya jelas, tapi jadi tidak jelas. Apa sebab? Karena pandangan kita, penafsiran kita, asumsi kita, persepsi kita, kesimpulan, konklusi kita. Akhirnya apa? Kita lebih mendahulukan keedah kita daripada hadis Nabi SAW. Inilah yang membuktikan bahwa mengikut sunnah Nabi, mencintai sunnah Nabi lebih berat daripada mencintai pribadi Nabi. Kalau antum tanya, antum cinta Nabi? Pasti. Mau dibawakan golok kita, kamu bilang saya tidak cinta Nabi. Iya, terus kenapa tolak sunnah Nabi? Kenapa tolak sunnah Nabi? Tidak, saya tidak nolak sunnah Nabi, cuman maknanya tidak itu. Di mana antum dapat makna tidak itu? Nabi yang ngajarkan? Tidak. Sahabat yang ngajarkan? Tidak. Imam yang 4 ngajarkan? Tidak juga. Itu dari mana dapatnya? Pokoknya itu yang saya yakini. Itu yang saya yakini. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa mencintai sunnah itu lebih sulit dan lebih berat daripada hanya sekedar mencintai kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai pribadi Nabi, sekali dengar kajian kita nangis-nangis tuh. Ya tak?
Kalau nak buat orang nangis, bacalah Syama'il Muhammadiyah ini. Sifat-sifat Nabi SAW. Ya tak? Bagaimana dia dengan anaknya, bagaimana dia dengan istrinya, bagaimana dia dengan orang tua, bagaimana dengan kanak-kanak, bagaimana dia melepas tentara berjihad fisabilillah, dan seterusnya. Nangis kita. Sekali duduk, kita cinta sama Rasulullah SAW. Tapi kalau mencintai sunnah, 100 hari ngaji non-stop, belum tentu mencintai. Dah yakin sunnah? Dah. Ada dalil yang bisa dijadikan membantah? Tidak ada. Berarti anda yakin dari Nabi? Betul. Terus kenapa tidak mau merubah keyakinan? Tunggu dulu Ustaz, guru kita berbeda. Itulah alasan guru kita berbeda. Tanya lagi ke guru. Itulah sebabnya dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mau masuk Islam minta pendapat Nabi. Ya Rasul, ya Muhammad, saya nak masuk Islam ini. Cuman saya nak tanya dulu ke ayah saya. Kata Nabi, jangan tanya ayahmu. Jangan tanya ayahmu. Kalau kau sudah yakin ikut saya, ayo sekarang syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Kalau tanya ayahmu, ayahmu tidak Islam. Kalau antum sudah yakin ini sunnah Nabi, jangan tanya ke orang yang tidak menjalankan sunnah Nabi. Dia bilang, oh itu pemahaman Ustaz Dasman, itu pemahaman Ustaz kita lain lagi. Ini bukan pemahaman. Nabi bicara dengan bahasa yang dipahami. Makanya disitulah kaum muslimin mencintai sunnahnya itu berat. Kau takkan sanggup, biar aku saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah dengan sering kita mengaji, dengan sering kita belajar dan sering mengkaji hikmah dari sunnah Nabi SAW, maka semakin tertanam dan terpatri insyaallah cinta kepada pribadinya yang sangat agung dan cinta kepada syariat yang dibawanya yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah SWT muliakan kita dengan itu, dan semoga persahabatan kita di dunia ini berkekalan sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Sudah jelas ya? Sudah jelas Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat.